Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Anda datang ke surga. Yang perlu diingat bahwa objek wisata di dataran tinggi Dieng itu 90% milik Kabupaten Banjarnegara dengan luasnya 1069,74 km persegi, 20 kecamatan, 266 desa, 12 kelurahan dan semboyannya gilar-gilar. Candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh arkeolog Belanda Dr. Theodor van Erp dan H.C. Cornelius. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno di sebelah barat sana yang hingga kini dinamakan Gangseran Aswatama. Berdasarkan penelitian sebagian ahli, konon Candi di Dieng merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa, Gerha itu artinya rumah. Dari candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah Sang Hyang Pencipta. Pada prinsipnya candi dibagi tiga, bawah, tengah, atas. Bawahnya disebut Durloka, dunia bawah, tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi dinamakan Duarloka, artinya dunia tengah, tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Filosofinya manusia yang hidup, suatu saat mati kalau akhlaknya baik naik ke surga. Tetapi saking cintanya nenek moyang kita orang Hindu kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, maka di tiap pintu masuk candi dan di tiap relungnya selalu dihias oleh kepala raksasa yang menyeramkan yang disebut Kala. Kala dalam agama Hindu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam seluruh bahasa yang ada di dunia, arti dari Kala adalah waktu. Jadi segala sesuatu di dunia ini termasuk harta, tahta, dan jabatan yang manusia miliki akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu. Candi Sembadra merupakan candi yang terletak paling ujung selatan dalam barisan kompleks Candi Arjuna. Penamaan Candi Sembadra sesuai dengan pewayangan Jawa, yaitu Dewi Subadra atau seorang perempuan yang dipersunting Arjuna. Candi Puntadewa. Candi Puntadewa yang dinamai berdasarkan nama tokoh perwayangan Mahabharata diperkirakan merupakan candi tertua di antara kelompok Candi Arjuna. Dibangun pada abad ke-8, candi ini menjadi bukti perkembangan arsitektur Hindu di Jawa pada masa itu. Ukuran Candi Puntadewa tidak terlalu besar, namun candi ini tampak lebih tinggi. Tubuh candi berdiri di atas batu bersusun sekitar 2,5 meter. Pintu dilengkapi dengan balik penampil dan diberi bingkai yang berhiaskan motif kertas tempel. Ruang dalam tubuh candi sempit dan terdapat sebuah yoni yang patah, ada bagian ceritanya. Di ketiga sisi lainnya terdapat jendela yang bingkainya diberi hiasan kala kertas, motif sulur sebagai bingkainya. Sama dengan yang terdapat di pintu, sekitar setengah meter di luar kaki candi terdapat batu yang disusun berkeliling memagari kaki candi. Atap candi tersusun tinggi ke atas menyerupai meru, berupa 3 tingkatan di mana puncaknya berbentuk ratna menyerupai teratai bertumpuk 2. Awalnya, kondisi atap Candi Puntadewa sudah runtuh. Pada 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara bersama BPCB Jawa Tengah melakukan pemugaran. Candi Srikandi. Candi Srikandi memiliki nama yang berasal dari nama tokoh dalam cerita Bharatayuddha. Dalam perang Bharatayuddha, Srikandi maju sebagai panglima perang Pandawa yang menggantikan Resi Seta yang gugur. Candi Srikandi sendiri diyakini sebagai tempat pemujaan Dewi Uma, salah satu manifestasi Dewi Parwati, istri Dewa Siwa. Terletak di selatan Candi Arjuna, tenas candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 3,84 x 3,84 meter. Bagian depan candi posisinya agak menjorok keluar yang berfungsi sebagai pintu masuk candi. Pada Candi Srikandi ada sebuah relief Kalarau, tepatnya pada kaki candi. Relief ini menggambarkan sosok manusia berkepala raksasa yang sedang menelan seekor gajah. Kalarau melambangkan kekacauan dan kejahatan yang dilawan oleh para dewa. Keunikan lain pada candi ini yaitu adanya pahatan relief Trimurti atau 3 dewa utama umat Hindu, yaitu Dewa Wisnu pada dinding candi bagian utara, Dewa Siwa pada dinding candi bagian timur, dan Dewa Brahmana pada sisi selatan. Candi Semar. Candi Semar berbeda dari 4 candi lainnya yang menghadap barat. Candi Semar berdiri menghadap timur bersemuka dengan Candi Arjuna.
Candi Semar berdena persegi 4 berukuran 7 kali 3,5 meter yang berdiri persis di hadapan Candi Arjuna. Penamaan Semar berasal dari salah satu tokoh punakawan pamomong para kesatria Pandawa. Bangunan Candi Semar terdiri dari bagian kaki, tubuh, dan atap dengan pintu masuk di sebelah timur yang tidak dilengkapi bilik penampil. Bagian batur candi memiliki tinggi sekitar 50 cm yang dibiarkan polos tanpa hiasan. Sedangkan bagian alas kaki dan alas tubuh candi dihias dengan bingkai padma dan bingkai rata. Pada bagian ambang pintu dihias dengan pola kertas tempel dan kepala naga di pangkalnya. Di atas ambang pintu terdapat kalamakara tanpa rahang bawah. Atap Candi Semar tergolong unik karena tidak berlapis seperti candi-candi lain di Dieng. Candi Arjuna. Candi Arjuna adalah candi utama yang berada di kompleks Candi Arjuna Dieng. Candi Arjuna memiliki posisi menghadap ke arah barat dan terdapat tangga menuju pintu masuk candi yang berada di bagian barat candi. Terdapat 8 anak tangga menuju bagian pintu candi, di mana pada bagian pinggir tangga terdapat penil dengan ujung berkepala naga. Di samping ruang penampil, terdapat bilik penampil yang berada di kedua sisi bagian depan candi. Di atas bilik penampil juga terdapat ukiran kalamakara tanpa rahang. Di bagian samping bilik penampil terdapat bingkai dengan ukiran bunga kertas khas India. Sedangkan pada bagian bawah bingkai terdapat ukiran kepala naga. Di atas relung ini terdapat ukiran kalamakara, serta di bagian sekitar relung terdapat bingkai yang mengelilingi relung. Bagian samping relung terdapat ukiran berbentuk bunga kertas. Bagian atap Candi Arjuna memiliki bentuk seperti piramida. Terdapat 3 tingkatan berdasarkan ciri yang berbeda, di mana setiap tingkat memiliki bilik penampil dengan ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bilik penampil di bagian dinding candi. Semakin atas atap candi, maka bilik penampil pada candi juga semakin kecil, yang berada tepat di tengah-tengah setiap sisi candi. Di setiap sudut pada bagian atap candi terdapat hiasan yang memiliki bentuk mahkota bulat dengan ujung yang meruncing. Namun, saat ini hiasan setiap ujung atap banyak yang sudah rusak dikarenakan oleh beberapa faktor. Di bagian dalam candi terdapat ruang untuk menaruh sesaji, atau biasa disebut dengan yoni. Di sebelah Candi Arjuna juga ditemukan sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa Candi Arjuna adalah candi Hindu tertua di Pulau Jawa.